5, 4, 3, 2, 1. Close the biology class. Hai guys, kami dari kelompok reproduksi. Jadi pertama perkenalan diri, saya Christian Wijaya. Saya Ansari Arifin. Saya Federico Velikosa. Saya Alvin Santo. Saya Nathaniel Pedro. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi terdiri dari beberapa organ reproduksi yang bekerja sama. Organ reproduksi merupakan sebuah pembelajaran yang sangat diminati anak-anak remaja sekarang, terutama para laki-laki. Benar bukan? Nah, maka dari itu, marilah kita mempelajari tentang organ reproduksi. Pertama-tama, marilah kita membahas milik pria. Organ reproduksi milik pria terdiri dari dua bagian. Organ eksternal yang terdiri dari penis, skrotum, dan testis. Penis berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Skrotum atau kantung zakar berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Pada organ internalnya terdiri dari epididymis, berfungsi untuk menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma matang. Kelenjar prostat berperan dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Kelenjar bulboretral berperan dalam menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman. Vesicula seminalis berfungsi untuk menghasilkan cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi. Uretra untuk membawa urin atau sperma keluar tubuh. Yang terakhir, vas deferens, yaitu tabung yang berfungsi mengangkut sperma matang menuju uretra. Nah, inilah gambar organ reproduksi pria. Sangat rumit, bukan? Proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis dilakukan dalam beberapa tahap sehingga menghasilkan spermatozoa. Sebanyak 4 spermatozoa. Awalnya sel spermatogonia akan membelah secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Sel spermatosit primer ini akan membelah 2 kali secara meiosis dan menghasilkan spermatozoa haploid. Dan ini gambarnya. Kenapa lu, Sal? Gak tau nih, gue akhir-akhir ini sering capek. Ada, itu pasti kekurangan tidur. Tahu nggak, kekurangan tidur tuh buat hormon lu turun loh. Oh iya juga ya, gue juga tidur 5 jam. Apa itu hormon? Hormon itu Hormon itu berasal dari kata omayan, menguatkan dan memacu, yang dihasilkan oleh cairan kelenjar endokrin. Fungsinya membawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Hormon dihasilkan dan bekerja atas sistem saraf, neuroendokrin kontrol, sesuai keadaan dan rangsangan yang diterima otak bagian hipotalamus. Jadi kalian tahu nggak, di dalam tubuh kita tuh sangat penting loh hormon. Karena jika kekurangan hormon bisa saja kita menyebabkan kelelahan ekstrim dan penurunan energi yang drastis. Hormon juga berbeda-beda setiap gender. Pada pria terdapat testosteron, FSH perangsang, folikel, dan luteinizing. Pada wanita, estrogen, progesteron, luteinizing, dan FSH perangsang folikel. Seperti gambar berikut ini. Sekian. Penyakit reproduksi pada pria. Yang pertama ada hernia inguinal. Penyebabnya yaitu dinding perut bagian bawah melemah sehingga usus turun ke kantung testis atau bagian samping penis. Akibatnya testis terlihat lebih besar.
Cara pencegahannya, berhati-hati saat mengangkat benda berat, menjaga berat badan ideal. Cara pengobatannya itu dengan minum obat-obatan dan operasi. Yang kedua, ada hidrokel. Penyebabnya itu radang dan infeksi epididymis atau testis pada orang dewasa. Yang kedua, belum sempurnanya penutupan prosesus vaginalis pada bayi. Yang ketiga, penyakit filariasis. Akibatnya yaitu pembengkakan dan menimbulkan nyeri pada kantung buah zakar atau skrotum. Cara pencegahannya dengan menggunakan pelindung pada area selangkangan sama melakukan olahraga yang memerlukan kontak fisik. Cara pengobatannya yaitu dengan operasi hidrokelektomi, menggunakan scrotal support dan mengompres skrotum dengan es batu. Yang ketiga ada balanitis. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri dan jamur sehingga terjadi iritasi atau peradangan yang terjadi pada bagian ujung penis atau kepala penis. Akibatnya merasakan sakit dan gatal di area sekitar penis serta kulit menjadi sensitif. Cara pencegahannya itu menjaga kebersihan penis. Cara pengobatannya dengan antibiotik, anti jamur, dan kortikosteroid. Yang keempat ada varikokel. Penyebabnya yaitu katup pembuluh darah pada testis tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, testis menjadi kecil dan mengganggu kesuburan sistem reproduksi. Cara pencegahannya, lakukan pemeriksaan mandiri secara rutin, jangan memakai celana ketat, kurangi kegiatan yang dapat menekan bagian bawah perut. Cara pengobatannya yaitu dengan prosedur operasi untuk memperbaiki pembuluh darah vena menggunakan obat pereda nyeri. Yang terakhir ada hiperplasia prostat jinak atau benign prostatic hyperplasia. Penyebabnya yaitu adanya perubahan pada sel pertumbuhan dan keseimbangan hormon. Akibatnya, aliran urin menjadi tidak lancar dan buang air kecil tidak terasa tuntas. Cara pencegahannya yaitu menghindari minum apapun 1-2 jam sebelum tidur. Yang kedua, membatasi asupan minuman yang mengandung kafein dan alkohol, serta membatasi meminum obat pilek. Cara pengobatannya yaitu mengonsumsi obat dutasteride dan finasteride. Sekian, terima kasih. Organ reproduksi wanita juga terdiri dari dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Dapat dilihat organ reproduksi wanita dari samping. Ada serviks, vagina, anus, ovarium, uterus, kantung kemih, dan uretra. Nah, yang akan kita pelajari ada 4. Ada ovarium sebagai tempat pembentukan ovum, tuba fallopi sebagai tempat terjadinya fertilisasi, uterus sebagai tempat menempelnya janin, dan vagina sebagai saluran penghubung ke rahim. Di sini Anda dapat melihat strukturnya. Mati karena tidak mengalami fertilisasi atau pembuahan. Pituitari atau gonadotropin, FSH meningkat merangsang pembentukan follicle graft di dalam ovarium dan merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen. LH meningkat merangsang ovulasi dan merangsang produksi progesteron dari korpus luteum di ovarium. Pada hormon ovarium atau steroid, meningkatnya estrogen menyebabkan dinding uterus pulih kembali dan menghambat produksi FSH. Meningkatnya progesteron membantu pemulihan kembali dinding uterus dan menghambat produksi FSH. Endometrium atau penebalan dinding uterus, pemulihan kembali dinding uterus tebal. Pembentukan follicle graft, ovulasi, korpus luteum. Penyakit reproduksi pada wanita. Yang pertama ada gonore, dikenal juga dengan kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah.
Penyakit ini dapat diobati dengan cara meminum antibiotik. Yang kedua ada human papillomavirus. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menular melalui kontak langsung atau hubungan seksual pada penderita. Pada perempuan, virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker leher rahim atau kanker serviks. Yang ketiga ada chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penularan penyakit ini terjadi dari kontak dengan luka di area kelamin. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim. Yang keempat ada trichomoniasis. Trichomoniasis disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit ini bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala sama sekali. Akibatnya, penderita trichomoniasis bisa secara tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya. Yang kelima, ada kanker ovarium. Kanker ovarium memiliki gejala yang tidak jelas. Dapat berupa rasa berat pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau mengalami pendarahan vagina abnormal. Penanganan dapat dilakukan dengan pembedahan dan kemoterapi. Yang terakhir ada kista ovarium. Kista ovarium merupakan suatu pengumpulan cairan yang terjadi pada indung telur atau ovarium. Cairan yang terkumpul ini dibungkus oleh semacam selaput yang terbentuk dari lapisan terluar dari ovarium. Sekian penyakit reproduksi pada wanita. Terima kasih. Kelamin yang sama dan muka yang serupa. Proses terjadinya kembar identik yaitu karena pada masa pembuahan, sebuah sel telur matang dibuahi oleh sebuah sperma yang membentuk zigot. Kemudian zigot ini akan membelah. Jika pembelahan zigot ini terjadi saat awal pembuahan, yaitu 1-3 hari setelah pembuahan, maka setiap embrio biasanya akan memiliki ketuban yang berbeda dan satu plasenta. Tetapi, apabila pembelahan terjadi setelah 14 hari, maka kemungkinan kembar akan menjadi join atau menempel bersama pada bagian dari tubuhnya atau pembelahan yang tidak sempurna yang disebut sebagai kembar siam lebih tinggi. Jadi, kembar siam terjadi pada kembar monozigot. Dengan pemeriksaan USG atau ultrasonografi, dokter akan dapat menilai keadaan dari janin, jenis kelamin, kelainan maupun posisi, dan lain-lain. Kembar fraternal yang disebut juga sebagai kembar dizigotik yaitu kembar yang berasal dari dua telur. Mereka biasanya tidak terlalu mirip atau seperti kakak adik saja. Tidak selalu memiliki jenis kelamin yang sama, di mana setengah bagian dari kembar fraternal adalah anak laki-laki dan anak perempuan, dan seperempat bagian adalah anak laki-laki dan anak laki-laki, dan seperempat bagian adalah anak perempuan dan anak perempuan. Proses terjadinya kembar fraternal yaitu karena pada masa pembuahan terdapat dua buah sel telur matang yang masing-masing dibuahi oleh sperma yang berbeda. Karena berasal dari dua telur dan sperma yang berbeda, maka masing-masing mempunyai kantung ketuban dan plasenta sendiri. Jadi kembar fraternal adalah terjadi dua proses pembuahan dalam satu kehamilan.
Kira-kira 2/3 bagian dari bayi kembar adalah kembar fraternal. Biasanya, dokter akan dapat menyatakan kembar identik atau fraternal setelah proses kelahiran dengan menilai dari plasentanya.